Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki Aden Arayan Channel. Ya, gimana nih sahabat-sahabat sekalian pagi ini? Kayaknya masih pada ngantuk ini ya, sahabat-sahabat sekalian, viewers Aden Arayan Channel ya, masih karena tadi malam begadang ya, merayakan tahun baru mungkin ya. Ya, baik, saya mengucapkan selamat tahun baru ya. 2024 ya, tahun Masehi ya, bagi yang merayakan ya. Semoga harapan-harapan kita di tahun 2024 ini bisa segera terwujud dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik ya, sahabat-sahabat sekalian, di tahun 2024 ini ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita sudah masuk di pembahasan break system ya, karena kemarin kita udah menyelesaikan 4 ppm dan TA2 dari OHT 777D Caterpillar, sahabat-sahabat sekalian. Ada engine, transmisi, kemudian hidrolik ya, kemudian steering ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jika sahabat-sahabat sekalian baru pertama kali menonton channel ini, jangan lupa di like dan subscribe ya, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Dan jika ada yang ingin didiskusikan ya, silakan chat di kolom komentar pada video ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagi rekan-rekan yang mau menonton ya video sebelumnya terkait dengan ppm atau TA2 ya, 777D atau E ya, saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya, sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja dicek di kolom deskripsi ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, mungkin langsung saja, kita tidak usah berpanjang lebar ya. Kita langsung saja cek pembahasannya. Oke, cekidot. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi ada beberapa hal yang harus kita ukur pada saat kita mengecek performa daripada brake system ya, dari OHT atau truck mining ya, 777D dan E ya, Caterpillar, sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang pertama adalah yang harus kita pastikan ya, harus kita cek ya, dan harus kita adjust, yaitu penyetelan dan pengecekan cut in dan cut out dari brake system ya. Kalau kita sudah berbicara cut in dan cut out, ini pasti katanya dengan pressure angin ya, sahabat-sahabat sekalian, angin yang disuplai ya untuk kontrol brake pada suatu unit ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, penyetelannya itu yang pasti dia ada di air governor. Air governor itu yang mana dia terpasang ya, lengket pada air kompresor, sahabat-sahabat sekalian, karena dia itu untuk mengatur ya nilai tekanan maksimum dan minimum dari air system brake ya pada unit truk kita, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau untuk di 777D ini cara pengecekannya adalah dengan ya, kita harus melihat dulu ya di display window ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Kita buka dulu tampilan untuk tekanan angin ya, atau tekanan udara brake. Itu dia di display window ya, di cat monitoring system ya. Itu kita bisa akses dari dua switch yang ada di belakang jok operator ya, sahabat-sahabat sekalian ya, yaitu dia di mode 2 ya, GA3, sahabat-sahabat sekalian, atau mode 2 GA3 itu artinya gauge 3 ya. Ya, caranya bisa diikuti seperti yang saya tampilkan di layar ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ditahan ya, ya, kemudian diarahkan ke mode 2 dan juga gauge 3 ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau rekan-rekan sudah sampai di mode 2 GA3, maka disitu adalah yang tertampil yaitu nilai daripada tekanan udara ya, brake system kita ya, yang ada di unit, sahabat-sahabat sekalian, aktualnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Satuannya itu biasanya masih KPA dia. Nah, setelah itu kita coba nih, sahabat-sahabat sekalian, untuk melakukan pengecekan apakah udah sesuai atau belum ya. Kita coba running ya, sahabat-sahabat sekalian.
kita running, kemudian kita cek di sana apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi kalau di 777D itu nilainya adalah cut in-nya itu di angka 655 kPa sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau cut out-nya itu di angka 830 kPa. Nah, di mana cut in dan di mana cut out itu adalah ketika ya, kalau kita merunning engine ya, dalam kondisi masih belum berjalan ya, masih di tempat si unit truk kita ini ya sahabat-sahabat sekalian, kita running terus kita isi angin kan, nggak mungkin kita langsung jalan ya. Nah, pada saat terjadi purging pada air dryer ya sahabat-sahabat sekalian, kan ada di bawahnya itu valve purging ya. Purging itu artinya dia membuang angin, fungsinya adalah membersihkan kandungan air, dan juga dia fungsinya juga membatasi tekanan udara atau tekanan angin brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah titik dimana nilai cut out pada unit kita sahabat-sahabat sekalian. Kalau dia udah purging, udah ngencos ya. Nah, kalau sudah ngencos itu artinya nilai cut outnya dia di situ. Misal dia di angka 830, dia tiba-tiba ngencos gitu ya di dryer air brake system kita. Nah, itu berarti udah sesuai sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau dia ngencosnya itu di angka 700 atau 750 misalnya, artinya itu cut outnya tidak tercapai sahabat-sahabat sekalian, harus dinaikkan settingannya. Kemudian cut in sahabat-sahabat sekalian, cut in ini di mana sih dia posisinya? Nah, biasanya cut in ini ditandai ya dengan adanya bunyi alarm ya, bahwasanya air brake system kita ini sudah kurang ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau di display itu dia udah merah sahabat-sahabat sekalian, maka di situ limitnya itu adalah cut in ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk penyetelan cut in dan cut out itu biasanya kita setel saja yang cut out ya sahabat-sahabat sekalian, maka yang cut in akan mengikuti ya. Nah, untuk penyetelannya adalah dia pakai obeng saja ya sahabat-sahabat sekalian. Biasanya obeng min ya, itu di air governor. Nah, penyetelannya untuk menaikkan cut out adalah caranya dia mengendorkan ya nilai setting air governor ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kebalikan daripada relief valve hidrolik ya, kalau kita menyeting cut outnya air brake system itu, kalau mau menaikkan itu dikendorkan, kalau mau menurunkan itu dikencangkan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi harus dipahami ya sahabat-sahabat sekalian, kebalikan daripada relief valve hidrolik. Pelan-pelan kita kencangkan, atau kita mau menambah itu artinya kita mengendorkan, kita kendorkan sampai dia tercapai di angka 830 kPa ya. Pada saat 830 kPa ya, cara pengetesannya dia harus purging ya atau ngencos ya udara dari dryer. Nah, itu artinya nilai cut outnya sudah tercapai sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian selanjutnya sahabat-sahabat sekalian adalah pengukuran tekanan service brake dan retarder brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pressure tabnya di mana kita mengukur ya sahabat-sahabat sekalian itu ada di select adjuster ya, di belakang di dekat atas housing diferensial ya sahabat-sahabat sekalian. Kita tancap aja untuk tetragate kita atau pressure gauge kita di sana ya. Nah, itu untuk mengukur retarder dan service brake. Kemudian kita running engine sahabat-sahabat sekalian. Nah, silakan diaplikasikan retarder brake yang pertama. Jadi nilainya harus di 528 psi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kurang dari itu artinya harus dilakukan pengejasan ya atau troubleshooting, kurangnya di mana dia. Untuk yang service brake ya, silakan diaplikasikan service brake-nya atau rem kakinya ya di kabin sambil di running. Nah, dia harus di angka ya, nilai daripada pressure-nya adalah 627 sampai 825 psi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi maksimumnya adalah dia di 825, jangan kurang dari 627 dan jangan lebih dari 825 sahabat-sahabat sekalian ya. Apa efeknya kalau kurang ya, maka dia tidak bisa ngebrake, tidak pakem ya brake-nya dari 627 psi sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau 825
lebih dari itu ya, lebih daripada 825, maka apa efeknya? Maka dia berbahaya ya sahabat-sahabat sekalian. Brake tipe wet kita itu, atau brake modul yang biasa disebut nama lainnya, itu bisa jebol sahabat-sahabat sekalian ya, seal pistonnya, karena dia pressure-nya berlebihan di atas dari 825 psi ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, nah kalau untuk yang front brake ya, itu tadi untuk rear brake ya. Sekarang untuk front brake itu pressure tabnya itu ada di sekitar kaliper itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan saja dipasang di sana untuk pressure gauge-nya. Nah, spesifikasinya adalah di angka 2185 sampai 2875 psi. Itu cukup tinggi ya sahabat-sahabat sekalian. Caranya adalah dengan mengaktifkan terlebih dahulu ya switch front brake ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dilakukan aplikasi ya pada service brake pedal ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi diinjak rem kakinya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu dia harus di angka 2185 sampai 2875 psi. Nah, kalau dia nilainya kurang, itu biasanya ada anginnya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi harus di bleeding dulu ya, dibuang anginnya, baru biasanya tercapai sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk pengukuran tekanan parking brake release ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi cara pengukurannya adalah dia di belakang ya, di atas housing final drive itu ada parking brake kiri dan parking brake kanan. Silakan diukur satu persatu ya, baik kiri maupun kanan ya. Caranya adalah dengan mengukurnya ya, yaitu merunning engine ya, kemudian merilis parking brake sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat parking brake dirilis, dia nilainya harus di angka 680 plus minus 30 psi sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat parking brake diaktifkan, maka nilainya harus 0 ya sahabat-sahabat sekalian. Jangan terbalik ya. Kalau dia di parking brake itu dirilis, maka dia harus ada pressure-nya di sana, yaitu 680 plus minus 30 psi, yaitu dia untuk merilis brake kita ya sahabat-sahabat sekalian, biar ban kita itu atau final drive dan tire kita itu free, biar bisa berjalan sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau dia diaktifkan parking brake-nya, maka nilainya harus 0 ya, karena sejatinya brake kita itu adalah dia normally engaged ya pada saat unit itu shutdown ya sahabat-sahabat sekalian, atau pada saat unit itu tidak dijalankan ya. Nah, penyetelannya bisa dilakukan di parking brake control valve ya, itu yang di sasis sebelah kiri ya, belakang engine. Silakan dilakukan penyetelan di sana ya. Kalau penyetelannya ini sama dengan rally valve hidrolik ya, untuk menambah harus dikencangkan, untuk mengurangi ya harus dikendorkan ya sahabat-sahabat sekalian, untuk setelan daripada parking brake release ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita harus mengecek juga ya performa daripada ya 4 brake dari unit truk kita sahabat-sahabat sekalian, yaitu yang pertama adalah service brake, kemudian retarder, kemudian parking brake, kemudian emergency brake. Nah, nilainya adalah di angka 1200 rpm ya sahabat-sahabat sekalian. Caranya adalah running engine ya, kemudian aktifkan yang pertama itu kita biasanya parking brake dulu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Aktifkan parking brake ya, berarti di engage ya, dimatikan, dikunci rodanya. Kemudian masukkan di speed 1 ya sahabat-sahabat sekalian ya, speed 1 maju. Kemudian digas pelan-pelan sahabat-sahabat sekalian, digas, maka dia harus mencapai 1200 rpm engine-nya ya, rpm engine-nya tidak boleh bergerak maju sahabat-sahabat sekalian. Kalau di angka misal 1000 dia udah bergerak maju, maka brake-nya nggak pakem ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua, silakan dites untuk service brake ya, atau retarder brake ya. Itu sama, yaitu diaktifkan dulu retardernya, kemudian dia tidak boleh maju ya pada saat kondisi speed 1 ya, digas pelan-pelan, tidak boleh maju sampai di angka 1200 rpm. Nah, kalau sudah di atas 1200 rpm dia maju, itu normal sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau di bawah 1200 dia sudah bisa maju,
maka brake-nya nggak pakem ya sahabat-sahabat sekalian. Harus dilakukan troubleshooting ya, apa yang menjadi penyebab brake kita nggak pakem atau brake-nya itu nggak makan lah. Kemudian selanjutnya adalah service brake, sama ya caranya, yaitu diaktifkan saja service brake-nya pada saat kondisi speed 1 maju ya, pelan-pelan diinjak gasnya. Dia harus di 1200, tidak boleh maju ya unitnya sahabat-sahabat sekalian. Yang terakhir adalah emergency brake ya. Silakan di aplikasikan emergency brake-nya ya dalam kondisi parking brake release ya. Sama, nilainya juga 1200, tidak boleh maju ya pada saat dia diaplikasikan speed 1 maju ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengecekan disk brake wear ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu pengecekan keausan dari disk clutch kita ya, di brake tipe wet kita yang ada di terpasang bersama dengan final wrap sahabat-sahabat sekalian, baik di kiri maupun di kanan ya. Jadi kita harus punya dulu brake wear gauge tool ya sahabat-sahabat sekalian, yang saya seperti tunjukkan di layar sahabat-sahabat sekalian ya. Caranya itu kita pasang dulu di bagian belakang dari housing final wrap ya sahabat-sahabat sekalian, seperti yang saya tunjukkan di layar. Itu adalah di galerinya brake system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, caranya adalah kita ikuti langkah-langkah berikut ya sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah pastikan persiapan ya, membuat JSA ya. Kemudian pasang wheel chock ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada operator ya, kemudian ada serviceman yang mengeksekusi ya. Harapannya lebih daripada 2 orang, 3 orang, 4 orang bagus sahabat-sahabat sekalian. Kemudian pasang brake wear gauge ya pada brake wear hole ya, yang terdapat pada galeri service brake ya sahabat-sahabat sekalian ya. Seperti yang saya tunjukkan di layar itu ya, baik di kiri maupun di kanan, langsung saja dipasang. Kemudian tekan push pull pin 2 ya, hingga menekan service brake piston seperti pada gambar itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kita tekan aja yang pentolnya itu. Kemudian tekan plunger brake wear gauge 4 ya. Kemudian lepas dan ukur jarak C menggunakan vernier caliper, catat hasilnya ya. Jadi ini sebelum di running ya sahabat-sahabat sekalian, kita catat dulu ya. Kemudian tarik keluar pull pin 2 agar saat mau pengukuran ya berikutnya dengan engine running, pull pin tidak merusak brake piston ya. Kita tarik aja keluar. Nah, kemudian selanjutnya ini yang paling penting ya sahabat-sahabat sekalian, harus diperhatikan. Start engine dan operasikan high idle agar oli brake cooling bersirkulasi ke brake system ya, di rear brake ya. Nah, ini harus diperhatikan ya sahabat-sahabat sekalian. Operator dilarang keras menginjak service brake pedal atau retarder karena akan terjadi semburan oli sahabat-sahabat sekalian. Oli yang bertekanan ya pada area pengukuran bisa membuat mandi oli ya sahabat-sahabat sekalian, atau cedera pada rekan yang mengukur di belakang sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi operator ini hanya dia bolehnya hanya merilis dan mengaktifkan parking brake saja, tapi nggak boleh menginjak pedal service brake atau retarder, nggak boleh ya sahabat-sahabat sekalian, karena akan mencederai kawan yang di belakang, dia akan nyembur di belakang sahabat-sahabat sekalian. Kemudian turunkan RPM ke low idle, kemudian rilis parking brake ya, dan biarkan sejenak agar pergerakan piston ya pada saat rilis berhenti dengan sempurna sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tekan pull pin 2 hingga menyentuh brake piston ya sahabat-sahabat sekalian. Tekan kembali plunger brake wear 4, kemudian lepas, ukur jarak A ya sahabat-sahabat sekalian menggunakan vernier caliper. Nah, setelah itu kita catat hasilnya ya sahabat-sahabat sekalian. Ada 2 tadi, ada nilai C dan nilai A ya sahabat-sahabat sekalian. Kita shutdown engine ya, dan dilakukan bleeding pada brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi cara perhitungannya adalah kurangi ya nilai A dengan C sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau kita mau mendapatkan nilai keausannya ya. Nilai keausannya adalah B. Jadi nilai A dikurang nilai C. Misal nilai A itu adalah 21 mm dan nilai C adalah 8 mm, maka nilai keausannya adalah 13 mm. Nah, itu sesuaikan dengan tabel di sampingnya sahabat-sahabat sekalian yang saya tampilkan di layar ya. Nah, jadi nilai maksimum keausan daripada brake 777D maupun E ya, itu adalah di angka 75% maksimum sahabat-sahabat sekalian ya. Maksimum 75% ya. Di atas itu
maka dia harus direkondisi sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana 13 mm itu masuk yang mana? Oh, ternyata dia di angka 80%. Maka ini harus direkondisi briknya sahabat-sahabat sekalian. Kalau dia masih 75% ke bawah itu belum perlu direkondisi ya. Tapi alangkah baiknya jika direkondisi itu sangat bagus ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi seperti itulah cara kita mengetahui ya brake disc clutch kita itu udah aus atau belum ya. Itu yaitu dengan cara melakukan pengukuran brake wear test ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa bagi rekan-rekan ya yang baru pertama kali menonton channel Diki Adan, jangan lupa di subscribe, juga di like dan share, dan saya tunggu diskusinya ya di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri channel Diki Adan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.